Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ataupun yang menjadi kitab pembahasan kita adalah kitab Tauhid. Dan kita memasuki bab yang berikutnya. Setelah kita memasuki bab yang pertama, itu tentang kitab Tauhid, dan bab yang berikutnya ataupun yang kedua, bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang akan menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya di antara keutamaannya dapat menggugurkan dosa-dosa, dapat menghapus ini takfiruz dzunub. Jadi penulis kitab ini akan menyebutkan di antara fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Mengapa tauhid itu dipelajari, mengapa tauhid itu diprioritaskan, lebih didahulukan? Karena di dalamnya ketika seorang mempelajarinya, di sana ada satu janji yang akan diraih bagi orang-orang yang mempelajari tauhid ini, itu dapat menggugurkan ataupun menghapus dosa-dosanya. Di mana kita ketahui tidak ada satupun dari anak-anak keturunan Adam yang tidak memiliki dosa. Maka dengan mempelajari tauhid ini, keutamaannya bisa menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan, yang telah dia kerjakan. Kita akan sebutkan di antara dalil yang dibawakan di dalam matan kitab Tauhid ini, dan nanti akan kita jelaskan. Kita merujuk kepada syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Jadid. Al-Mu'allif membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Di sana kita bisa melihat ayat tersebut berbunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna. Ini merupakan ayat ataupun dalil pertama yang disampaikan di dalam bab ini, yaitu fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kriteria orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi orang-orang yang telah beriman adalah mereka orang-orang yang tidak menodai, mengotori iman mereka dengan kezaliman. Yalbisu di sini mencampur adukkan. Makanya nanti akan beliau sebutkan yalbisu yakni yakhlutu. Yalbisu yakhlutu, mencampur adukkan, menodai ataupun mengotorinya. Karena sesuatu yang bersih, yang murni, kemudian dicampur dengan sesuatu yang kotor, maka dia akan ternodai, tidak terlihat dan tidak tampak lagi kebersihannya. Ketika kita memiliki satu air yang bersih, yang jernih di dalam satu bejana atau dalam satu gelas, yang mana air tersebut bisa dilihat dari luarnya bersihnya, tapi ketika dia dikotori ataupun dicampuri dengan noda-noda yang berwarna hitam, merah dan semisalnya, maka dia tidak akan terlihat lagi jernihnya, rusak dan menjadi kotor, tidak bisa dikatakan lagi murni, bersih, jernih, butek ininya. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang telah beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak menodai, mengotori iman mereka dengan kezaliman. Nanti akan kita sebutkan makna kezaliman di sini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka inilah orang-orang yang akan memiliki dan mendapatkan keamanan, dan mereka pula lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Jadi janji yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang menjaga imannya tidak dikotori dengan kesyirikan ataupun kezaliman, nanti di sini dimaksud adalah syirik. Jadi mereka jaga imannya, tidak tercampur dengan kesyirikan. Allah menjanjikan bagi mereka apa? Al-aman, akan diberikan jaminan keamanan. Yang ngasih jamin keamanan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi untuk mendapatkan jaminan keamanan, tidak usah repot-repot, jaga saja keimanan, jangan dicampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka inilah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya para sahabat ketika turunnya ayat ini mereka merasa berat dengan turunnya ayat ini. Bukan merasa berat yang dimaksud di sini isti'zam, bukan yang dimaksud isti'zam sahabah radhiyallahu alaihim. Jadi para sahabat waktu itu merasa berat dengan turunnya ayat ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya tidak ada satupun di antara mereka yang tidak berbuat kezaliman. Sementara disebutkan orang yang beriman itu sebenarnya tidak mencampurkan iman dengan kezaliman. Maksudnya kalau sudah beriman gak boleh lagi buat jahat. Kalau kalian buat jahat, apa guna iman kalian? Kalian tidak disebutkan iman, artinya kafir kalian, berbuat zalim sedikit pun. Jadi berat merasa mereka merasa berat. Wah, gimana kita ini? Iman kita ini habis, gak diterima. Iman kita ini ditolak. Kita bukan orang yang beriman. Mereka merasa berat dengan turunnya ayat ini. Mereka pun langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjelaskan tafsir dari ayat ini. Apa sih makna zalim? Yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan zalim kepada sesama manusia, dan bukan pula hanya sebatas zalim terhadap dirinya sendiri, tapi zalim kepada Allah. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Apa itu? Syirik. Sehingga Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya di dalam surat Luqman, dan Rasulullah membacakan ayat itu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, jangan berbuat syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka
la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka pada saat itu barulah faham para sahabat, ternyata yang dimaksud dari ayat ini adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik akbar. Ya, syirik akbar yang dimaksud. Jadi tidak akan mungkin diterima iman itu kalau masih dicampuri dengan syirik akbar. Nah, jika mereka membersihkan diri mereka, tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik akbar dari perbuatan mereka, mereka inilah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka pula lah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita lihat di dalam syarhul kalimat, penjelasan kalimat per kalimat. Di dalam ayat disebutkan amanu, orang-orang yang telah beriman. Apa itu iman? Al-iman lughatan at-tasdiq. Kata beliau bahwasanya dalam syarahnya ini, syarah kitab tauhid, pensyarah menjelaskan makna iman secara bahasa ataupun secara etimologinya adalah at-tasdiq. Itu makna iman, yaitu membenarkan. Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an di sana disebutkan bahwasanya kalimat beriman ini tidak hanya diberikan kepada Allah saja, kepada sesama kita juga bisa menggunakan kata iman. Apakah kamu enggak beriman sama saya? Maksudnya apakah kamu tidak membenarkan saya, tidak percaya sama saya? Itu bisa kita lihat contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-17, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kejahatan saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf yang membawa lari Yusuf, kemudian mengatakan kepada ayahnya Yusuf dimakan serigala. Yusuf dimakan serigala. Mereka pulang enggak bawa Yusuf. Buat sandiwara mereka, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diambil seekor kambing, disembelih, darahnya dilumurkan ke bajunya Yusuf, dibawa ke tempat ayahnya yaitu Yakub. Biasanya Yusuf dimakan sama serigala, nih bajunya berdarah. Mak saya yang ketahuan, berdarah-darah tapi nggak ada yang sobek. Memang darahnya bisa keluar sendiri kan gitu ya. Nah, di dalam ayat itu mereka mengatakan kepada ayahnya, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi jalan-jalan kemudian melakukan perlombaan di perjalanan itu, sehingga kami pun meninggalkan Yusuf. Artinya Yusuf ketinggalan karena kami lomba lari gitu ya. Yusuf pun ketinggalan bersama barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu, akhirnya serigala pun memakannya. Maka mereka pun mengatakan kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minin lana. Nah, itu dia. Wa ma anta bimu'minin lana. Apakah engkau masih tidak beriman kepada kami? Maksudnya, apakah kamu tidak percaya juga kepada kami? Belum percaya juga dengan ucapan kami? Tidakkah membenarkan ucapan kami? Nah, jadi itu makna iman. Secara bahasa artinya membenarkan. Tapi secara syar'i, kata beliau di sini, al-iman syar'an, sementara makna iman secara syar'i adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Mayoritas para ulama ketika menjelaskan makna iman secara syar'i, maka mereka membawakan kalimat tadi, yaitu iman secara syar'i adalah i'tiqadun bil janan. Al-janan yang dimaksud di sini al-qalb, yaitu hati. I'tiqadun bil janan. Iman adalah keyakinan, i'tiqad yang muncul di dalam janan, yaitu dalam hati. Wa qaulun bil lisan, kemudian diucapkan oleh lidah. Wa amalun bil arkan, dan diaplikasikan oleh anggota tubuh kita. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Yang mana iman ini akan bertambah dengan ketaatan, dan dia akan berkurang iman ini dengan kemaksiatan.
Jadi dia terus akan bertambah dengan ketaatan, semakin kuat, bagus, semakin baik ketaatannya akan semakin naik imannya. Semakin ketaatannya kurang atau kemaksiatannya semakin bertambah maka akan semakin berkurang imannya. Bahkan kalau dia sampai kepada maksiat yang tidak diampuni, bisa jadi imannya itu akan hilang. Apa di antara maksiat yang paling besar? Berbuat syirik akbar. Ini akan hilang, bukan hanya berkurang imannya, bahkan akan hilang. Makanya tadi disebutkan ayat di awal, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman adalah yang enggak mencampurkan, ya, tidak menodai iman mereka itu dengan kezaliman, yang dimaksud adalah kesyirikan. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya yalbisu yakhlutu, yang dimaksud di dalam ayat tadi dalam surat Al-An'am, yalbisu maksudnya yakhlutu, mencampur adukkan, mengotori ataupun menodai. Karena sesuatu yang dicampur adukkan menjadi tidak sempurna lagi, kan gitu ya, menjadi kotor, tidak asli lagi. Karena sebenarnya iman itu adalah ketulusan, ya adalah satu ketulusan. Itu membenarkan dengan hatinya, dia ucapkan dengan lidahnya, dia amalkan dengan perbuatan, bertambah iman itu dengan taat dan akan berkurang dengan maksiat. Yalbisu yakhlutu. Imanahum maksudnya di situ adalah tauhidahum. Jadi imanahum dalam ayat ini kan disebutkan imanahum. Apa maknanya? Tauhid. Sehingga maknanya orang-orang yang telah beriman adalah mereka yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan syirik. Jadi iman di situ dimaksud tauhid. Az-zulm yang dimaksud di situ adalah asyirku. Ya, az-zulm yang dimaksud di situ asyirku. Nah, di sini pensyarah memberikan penjelasan bahwasanya az-zulmu salah satu anwa', kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah asyirku, yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmu syakhsi li nafsihi, seorang yang menzalimi dirinya sendiri. Itu dia berbuat kemaksiatan, ini merugikan dirinya sendiri. Begitu ya, dia berdusta, mengingkari janji, berbohong, berkhianat, ataupun yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan dosa yang merugikan dirinya sendiri. Tidak sholat, tidak puasa, ya, ataupun yang lainnya, maka ini menzolimi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmu syakhsi lil ghair, seorang yang menzolimi orang lain, seperti mencuri barangnya, merampasnya, menipunya di dalam muamalah, dalam perdagangan. Nah, ini zalim kepada orang lain, kan gitu ya. Nah, ini dia makna zalim. Tapi yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah, yaitu berbuat kesyirikan, mengambil hak Allah, menzalimi Allah Subhanahu wa taala, karena hak ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu makna imanuhum wa zulmin, yaitu tauhid dan syirik. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Itu makna ayat tadi. Kemudian di dalam ayat tadi ada kalimat disebutkan lahumul amnu, bagi merekalah keamanan. Al-amnu, al-muradu bil aman. Apakah yang dimaksud dengan keamanan di sini? Yaitu al-amnu min dukhulin nar idza lam yusirra 'alal kaba'ir ma'at tauhid. Makna keamanan yang dimaksud pertama sekali maknanya adalah adanya rasa aman, mendapatkan jaminan keamanan dari masuknya dia ke dalam api neraka jika dia terus-menerus di dalam melakukan dosa-dosa besar tapi masih ada tauhidnya, maka dia akan diberikan rasa aman. Jadi dia diberikan jaminan keamanan tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ya, jika dia tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa besar dan tauhidnya juga terjaga. Ini makna rasa aman pertama. Ini makna jaminan keamanan. Apa itu? Dia dijamin pasti masuk surga selama orang ini menjaga tauhidnya, kemudian menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar.
Maksudnya bukan berarti orang ini nggak pernah melakukan dosa besar, tapi ketika dia terjatuh kepada dosa besar, dia langsung membersihkan dirinya. Walam yusirra, kata beliau di sini, maksudnya tidak membiarkan dirinya terus-menerus tenggelam di dalam dosa-dosa besar. Karena ada orang-orang yang mungkin tauhidnya bagus. Itu nanti yang kedua. Itu yang pertama tadi kan. Itu yang kedua. Yang kedua adalah jenis orang-orang yang menjaga tauhidnya. Dia tidak melakukan syirik akbar, tapi dalam masalah dosa dia terlalu bermudah-mudahan. Ya, dalam masalah melakukan dosa dia terlalu bermudah-mudahan. Setiap dia melakukan dosa maka dia tidak membersihkan dan tidak melepaskan dirinya. Bermudah-mudahan, menganggap dosa itu biasa-biasa saja, dan dia tahu itu dosa besar, tapi dia tidak tekad kuat untuk menjauhinya. Nah, inilah yang kedua. Rasa aman yang kedua yang dimaksud di sini, dia diberikan jaminan keamanan, tidak kekal di dalam neraka dan nanti pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena dia dahulunya menjaga tauhid, tapi membiarkan dirinya terus-menerus melakukan dosa besar. Nah, dari sini bisa kita ketahui dan pernah kita sebutkan juga, yaitu bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, selama itu bukan syirik akbar yang dia lakukan, maka masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diampuni di sini dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari siksa? Apakah yang diampuni yang dimaksud di sini dia tidak mendapatkan siksaan? Nah, demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian muhtadun. Di dalam ayat juga kita dapati kalimat muhtadun. Apa yang dimaksud muhtadun? Kata beliau, humul ladzina araful haqqa fid dunya fa'amilu bih. Yang dikatakan orang yang sudah mendapat hidayah, muhtadun. Siapakah orang yang dapat hidayah ini? Mereka adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran di dunia ini dan mereka juga telah mengamalkannya. Itulah yang mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah siapa itu? Araful haqqa fid dunya. Dia faham itu adalah benar. Kalau orang nggak faham itu kebenaran, ini bukan dapat hidayah namanya. Ini orang jahil namanya. Begitu ya. Ini namanya orang jahil. Orang yang mendapat hidayah adalah orang yang tahu itu adalah kebenaran. Dari mana dia tahu itu kebenaran? Dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang telah menjaga dirinya dari bentuk-bentuk kesyirikan, menjaga imannya, tauhidnya agar tidak tercampur pada kesyirikan, maka sungguh dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Itu jaminan keamanan dimaksud di sini minimalnya dia tidak kekal di dalam neraka, masuk neraka tapi tidak kekal karena dia tetap menjaga tauhidnya. Dan rasa aman yang paling utama di sini, dia diberikan jaminan keamanan tidak akan masuk ke dalam api neraka. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa disiksa. Kenapa? Karena imannya bagus, tauhidnya terjaga, tidak tercampur dengan syirik akbar, dan dia juga menjaga diri dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian syarhul ijmali, penjelasan hadis secara global. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa ta'ala anna man wahadahu wa lam yakhlut tauhidahu bisyirk fa inna Allah qad wa'adahu bis salamah min dukhulin nar fil akhirah wa sayuwaffiquhu ila siratil mustaqim fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya siapa saja yang mentauhidkan Allah, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, maka sungguhnya Allah akan memberikan janji kepadanya dengan keselamatan, yaitu dia selamat, tidak akan masuk ke dalam api neraka nanti di hari akhirat, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya di dunia ini, dia ditunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu siratul mustaqim. Faidah-faidah dari ayat yang pertama, kata beliau al-fawaid, la sihhata lil iman ma'asyirik. Faedah yang pertama dari ayat tadi, bahwasanya iman itu tidaklah sah bersama kesyirikan. Maksudnya di sini yang dimaksud adalah syirik akbar, karena sebetulnya kalau syirik asghar, kalau dia syirik asghar, maka iman itu masih sah, masih diterima sebagai iman. Kalau yang dia lakukan itu adalah syirik asghar, semacam riya,
sum'ah dan yang semisalnya. Nah, demikian. Jadi iman itu tidak sah bersama syirik akbar jika dia masih melakukan syirik akbar. Kemudian yang kedua, adapun nanti bagaimana perincian sejauh manakah syirik akbar, sejauh mana syirik asghar, itu akan kita dapati perinciannya pada pembahasan selanjutnya. Baik, kemudian yang kedua, faidah dari ayat tadi dalam surat Al-An'am tadi, yaitu tasmiyatu syirki zulman. Penamaan syirik itu adalah kezaliman. Nah, sehingga ini perlu kita pahami bahwasanya nanti kita akan mendapati ada istilah-istilah dari perbuatan-perbuatan terlarang di dalam Islam itu sering diistilahkan dengan zalim, fasid, syirik, kufur, kan gitu ya, nifaq. Ini sering kita dengar istilah ini di dalam istilah syariat. Fasik, terkadang disebutkan fasik, ini yang dimaksud adalah keluar dari Islam. Kadang fasik seperti fasiknya orang-orang munafik, fasiknya orang-orang kafir. Ya. Dan ada juga fasik yang dimaksud di sini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti mencaci maki saudaranya, itu fasik, perbuatan fasik. Ya. Seperti berkata-kata kotor, berkata-kata keji ketika melaksanakan haji ataupun umroh, itu fasik. Nah, demikian. Nah, demikian juga kufur. Kufur itu ada yang akbar mengeluarkan kufurnya, tapi ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Zalim juga demikian. Ada kezaliman yang besar yang mengeluarkan pelakunya itu dari Islam. Kezaliman yang apa? Kezaliman yang maksud adalah syirik akbar, kan gitu ya. Dan ada kezaliman yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya, seperti kezaliman di bawahnya, menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Nah, demikian juga nifaq, kemunafikan, nifaq. Ya, nifaq itu juga ada nifaq yang besar, ada nifaq yang kecil, gitu ya. Atau para ulama menyebutnya dengan nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti apa? Kalau bicara dia dusta, nah, itu ya. Kalau dikasih amanah dia berkhianat, ya. Kemudian kalau dia berjanji dia akan menyelisihinya ataupun mengingkarinya. Ini nifaq amali. Tidak serta-merta seorang muslim yang dia bohong langsung keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini munafik. Munafik itu fidarkil asfal minan nar. Dan itu ya. Itu nifaq kecil bahasa kita, ataupun nifaq amali namanya. Nah, seperti itu. Jadi istilah-istilah ini harus kita pahami. Ada pembagiannya. Jadi tidak serta-merta ketika kita mendapati ada kalimat kufur, keluar dari Islam, kekal dalam neraka, murtad, enggak. Itu diperinci dulu dan dilihat dari jenis-jenis perbuatannya. Dan juga munafik itu ada yang munafik i'tiqadi, yang dia pelakunya kekal di neraka dan bersama orang-orang munafik di kerak neraka paling bawah. Kalau kemunafikannya itu i'tiqad. Artinya apa? Nifaq i'tiqadi ini secara batin dia munafik. Maksudnya dia sebenarnya tidak beriman, tapi dia memperlihatkan tanda-tanda keimanan kepada manusia, tapi menyembunyikan kekufurannya. Ini nifaq i'tiqadi. Nah, ini pelaku yang seperti ini itu sudah didapati di masa Rasulullah SAW. Jadi harus dipahami ya istilah-istilah ini. Syirik juga demikian, ada syirik akbar, ada syirik asghar, zalim, fasik, nifaq, kufur. Nah, itu istilah-istilah yang banyak kita dapati nanti di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Faedah yang terakhir kata beliau, yang ketiga, anna man lam yakhlut imanahu bisyirk fahuwa amin minal azab. Sesungguhnya siapa saja yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, tauhidnya dengan syirik, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari siksaan. Ya, ada dua tadi ya. Makna aman yang dimaksud di sini, dia dijamin keselamatan, amannya itu dijamin tidak akan masuk ke dalam api neraka. Yang kedua, dia masuk ke dalam api neraka tapi dia dijamin pasti masuk surga. Artinya jaminannya itu dia gak akan kekal, dan dia pasti akan masuk surga ya selama dia masih menjaga tauhidnya. 6. Kemudian munasabatul ayatil tauhid, kecocokan ayat ini dengan pembahasan tauhid, bahwasanya ayat ini menunjukkan orang-orang yang meninggal dunia di atas tauhid
Orang-orang yang meninggal dunia mati di atas tauhidnya, artinya dia tetap menjaga tauhid, tidak berbuat kesyirikan alias syirik akbar ataupun syirik asghar, dan dia banyak bertaubat dari dosa-dosa besar, maka dia akan selamat dari azab api neraka. Namun siapa saja yang mati di dalam dia meninggal dunia tapi masih terus-menerus di dalam melakukan dosa-dosa besar, namun tauhidnya masih tetap terjaga, dia hanya mendapatkan jaminan keselamatan, tidak kekal di dalam neraka. Bisa dipahami nih ya? Ya, insyaallah. Kemudian berarti kita beranjak kepada dalil berikutnya, masih dalam bab ini. Masih di dalam bab keutamaan tauhid, ya. Wa may yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Yaitu dalil berikutnya satu hadis yang dibawakan oleh penyusun kitab tauhid ini, yaitu riwayat hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqan wan naru haqqan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid, ini namanya. Ya, namanya aslinya Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid kunyahnya. Ahadun Nuqaba, yaitu salah seorang yang ikut di dalam Nuqaba Badariyun, yaitu veteran perang Badar. Dia masyhur meninggal dunia di Romlah pada tahun ke-34 Hijriah radhiyallahu anhu. Nah, jadi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, dan siapa saja bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kalimat ini kepada Maryam, dan Isa ini juga merupakan ruh darinya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak, neraka itu hak, yaitu hak di sini maksudnya benar-benar pasti ada, gitu ya, dibenarkan kepastiannya. Neraka benar-benar ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amal yang dia kerjakan, yaitu sesuai dengan kadar amalnya. Jadi amal apapun yang dia kerjakan, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya selama dia beriktikad dan meyakini apa yang disebutkan tadi. Apa itu? Dia meyakini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dia meyakini Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu, dia meyakini Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa merupakan kalimat Allah yang telah Allah sampaikan kepada ibunya Isa, yaitu Maryam, dan Nabi Isa dia yakini merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalnya. Ya, artinya alamakana minal amal, sesuai dengan amal yang dia kerjakan dahulu. Artinya kalau amalnya itu memang paling bagus, dia bisa mendapatkan surga yang paling atas. Tapi kalau biasa-biasa saja, dia surga yang di bawah-bawahnya. Tapi kalau memang sama sekali amalnya itu benar-benar kecil, mungkin dia di surga yang bawah-bawahnya. Karena surga itu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak satu, tapi nanti berbeda-beda sesuai dengan amalnya, derajatnya. Baik, kita beranjak kepada syarhul kalimat. Penjelasan kalimat dari hadis-hadis yang ada di dalam hadis-hadis tadi dari Ubadah bin Samit. Di sana disebutkan syahida an la ilaha illallah. Apa maksudnya syahida an la ilaha illallah? Bersaksi bahwasanya tidak ada ma'bud yang berhak disembah, tidak ada
sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa ma'naha wa amila bimaqtadaha. Dan tidak hanya bersaksi saja, tapi dia tahu apa makna la ilaha illallah, dan dia juga mengamalkan konsekuensi kalimat itu. Kenapa demikian? Kenapa beliau mengatakan wa arafa ma'naha? Karena banyak sekali orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak faham maknanya. Ini ironis sekali, ya, dan sangat kita sayangkan, di mana orang-orang yang telah menyatakan keislaman tapi tidak tahu makna la ilaha illallah, bahkan tidak melakukan dan tidak mengerjakan, tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini. Nah, ini berbahaya kan begitu ya. Karena sesungguhnya kalau seorang mengucapkan sesuatu, bersaksi kan, mengikrarkan sesuatu, tapi dia nggak paham apa yang dia ikrarkan, itu kira-kira gimana menurut akal sehat? Ya, saya berjanji, blak blik blok, katanya. Paham nggak apa yang kamu ucapkan? Nggak paham. Ya itu apa dipersaksikan? Begitu ya. La ilaha illallah, paham nggak itu? Ya, kalau paham alhamdulillah maknanya, kan begitu. Dia harus tahu maknanya. Jadi antara makna yang paling mudah itu la ma'budan bihaqqin illallah. Jadi arafa bi ma'naha. Dia harus mengetahui maknanya, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Dia harus tahu itu maknanya. Jangan nanti setelah mengucapkan la ilaha illallah tetap juga menyembah selain Allah tapi menyatakan dirinya Islam. Nah ini ya. Yang seperti ini dia tidak merasa bahwasanya dirinya telah merusak tauhidnya, telah merusak imannya. Nah demikian, itu makna syahadah la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Artinya ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maksudnya adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersih dari sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat rububiyah. Nah ini penting, bahwasanya mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluhu, apa maknanya? Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad bersih dari sifat-sifat ketuhanan, yang tujuannya agar tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tidak mengangkat Rasulullah sebagai sesembahan, mengangkat beliau melebihi apa yang telah Allah berikan kepadanya, karena beliau juga adalah abduhu, Abdullah, yaitu hamba Allah. Jadi beliau hamba Allah, hamba biasa. Ya, beliau bukan Tuhan. Nah, demikian. Kemudian bersaksi tentang risalah yang dia bawa, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, mentaati apa saja yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang. Kemudian ya, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Inilah maksud persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, apa maknanya? Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maknanya apa? Membenarkan apa yang dia kabarkan, mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan. Kalau kita tidak memenuhi ya kriteria ini, maka kita belum dikatakan bersaksi tentang Muhammad. Belum sempurna. Syahadat kita yang kedua itu gak akan sempurna. Syahadat yang kedua tidak akan sempurna sampai kita membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah, melaksanakan semampunya apa yang diperintahkan, menjauhi apa saja yang dilarang, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan beribadah kepada Allah, dia umat Nabi Muhammad, tapi ketika beribadah kepada Allah menggunakan syariat Nabi Musa. Ini enggak benar seperti ini. Kan begitu ya? Kecuali Rasulullah membenarkan bahwasanya syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Ibrahim masih diberlakukan di syariat Nabi Muhammad.
ataupun dia mengatakan saya umat Muhammad, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah, akan tapi dia beribadah kepada Allah bukan dengan cara dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu, tapi dia kerjakan. Rasulullah nggak pernah mengajarkan tata cara ibadah seperti itu, tapi dia lakukan. Ya, ibadah ketika sholat megang-megang keris, kan nggak ada Rasulullah mengajarkan seperti itu misalnya. Karena gitu ya, ibadah sholat 2 rakaat ditaruh di hadapannya keris, nggak ada cara seperti itu. Itu contoh misalnya, kalau benar ada seperti itu. Baik, kemudian meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membersihkan, meyakini diri kita. Kita meyakini, ya di dalam diri kita meyakini bahwasanya ya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah, bukan Tuhan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasara, mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sana disebutkan wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Kalimat wa anna Isa Abdullah, sesungguhnya bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, ini sebagai bantahan untuk orang-orang siapa? Untuk orang-orang Nasrani. Wa rasuluhu, ini bantahan untuk orang siapa? Untuk siapa? Wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu, bahwasanya Isa adalah hamba Allah, ini bantahan untuk orang-orang Nasrani, karena mereka sampai mempertuhankan Nabi Isa. Maka disebutkanlah Isa itu hamba, yang namanya seorang hamba tidak mungkin disembah. Tapi disebut juga wa anna Isa wa rasuluhu, bahwasanya Isa itu adalah Rasulullah, Rasul ataupun utusan Allah. Ini bantahan untuk siapa? Untuk Bani Israel, kan gitu ya, atau untuk orang-orang Yahudi yang mencela ataupun merendahkan Nabi Isa. Nah, demikian. Baik, kemudian di dalam hadis tadi juga disebutkan wa kalimatuhu, ya, bahwasanya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Nah, ini ada orang-orang yang salah paham. Ya, kenapa Nabi Isa itu memang sangat diagungkan? Karena Nabi Isa itu memang kalimatnya Allah. Berarti Isa itu adalah Tuhan. Kalimat, kan gitu kan? Seperti seorang berbicara, seorang mengatakan, ya, misalnya seorang menyebutkan satu nama, Hasan. Siapa yang berbicara? Kan si orang tadi, kan gitu ya. Berarti Hasan ini adalah dia. Nah, ini orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Kan disebutkan Isa itu adalah kalimat Allah, wa kalimatuh, sehingga mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Perlu kita ketahui, kita yakini bahwasanya Allah punya nama dan punya sifat. Iya atau tidak? Apakah sifat Allah itu, kan begitu ya, zatnya? Apakah sifat Allah itu adalah zat Allah sendiri? Bukan. Sebutkan apa di antara sifat Allah? Nanti jangan-jangan antum bingung. Sifat Allah itu apa? Kalau nama Allah mungkin banyak. Sifat Allah apa? Coba sebutkan. Tidak bakal. Itu sifat 13 yang terbaca, sifat 20. Ya. Jadi setiap nama yang disebutkan oleh Allah, maka di dalamnya ada sifat. Gitu saja mudahnya. Setiap nama yang disebutkan untuk dirinya, untuk diri Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah, maka di sana ada sifat. Ar-Rahman, apa sifatnya? Rahmah. Al-Aziz, apa sifat Allah berarti? Izzah. Itu sifatnya. Gitu ya. Jadi setiap nama yang Allah sebutkan di dalamnya ada sifat. Dan ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinyatakan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sifat-sifatnya. Apa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa disebut jadi nama? Apa? Nanti akan kita bahas ya. Insyaallah masih pusing-pusing, masih bingung gimana nih Ustaz. Demikian. Ya. Di antara sifat Allah, tapi tidak boleh kita memanggilnya dengan sifatnya ini. Apa itu? Berbicara. Allah itu berbicara atau tidak?
Kalau Anda mengatakan Allah tidak berbicara, berarti konsekuensinya Anda mengatakan Allah bisu. Siapa Anda mengatakan Tuhan Anda itu bisu? Kenapa? Karena bagi manusia, kita aja, kalau ada orang mengatakan si fulan itu nggak bisa bicara, berarti apa? Apa yang Anda pahami? Orang itu bisu, nggak bisa ngomong. Iya kan? Iya, seperti itu. Makanya di antara sifat Allah adalah al-kalam. Allah itu berbicara. Di antara bukti kalamullah adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paham ya? Tapi bolehkah kita mengatakan yang mutakallim, yang berbicara? Tidak boleh kita panggil Allah dengan al-mutakallim. Ngasih nama Allah sembarangan tidak boleh juga. Nah, kan begitu ya. Nah, nanti akan ada penjelasannya secara rinci, insyaallah nanti mungkin ada juga dalam kitab ini. Baik. Ya, jadi jelas di sini wa kalimatuhu, maksudnya Isa itu adalah kalimat Allah. Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya kun fayakun, itu maksudnya. Jadi langsung Nabi Isa. Ya, kalaulah seandainya, karena sebagian orang-orang Nasara katanya, kenapa mereka sangat mengagungkan Isa, kan begitu ya. Dan sampai-sampai mereka mengatakan Isa itu adalah ya Tuhan itu sendiri, penjelmaan dari ya Allah, kan gitu ya, Tuhan. Karena Isa lahir tanpa bapak. Nah, ini jelas, ini bukan manusia, ini Tuhan, ini penjelmaan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada bapak. Ya, maka alasan seperti ini tidak bisa diterima. Apakah karena seorang itu lahir tanpa ada bapak, kemudian dia langsung dikatakan Tuhan? Ya, kalau begitu lebih hebat Nabi Adam. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kenapa nggak mereka mengatakan Nabi Adam itu lebih kuat, ya, gitu ya, lebih kuat kita untuk menyatakan dia itu Tuhan, karena nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya, Adam itu juga makhluk. Allah yang menciptakan dengan kedua tangannya. Kayak demikian. Jadi itu bukan alasan. Jadi kalimat di sini dimaksud Allah menciptakan Isa dengan ucapan kun fakana, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Wa ruhum minhu, bahwasanya Nabi Isa itu ruh dari Allah. Ya, wa ruhum minhu. Nah, ini juga banyak orang salah paham. Nah, ini kan disebut ruh Allah, berarti Isa itu adalah Allah juga. Belum tentu. Apakah setiap kalimat yang disandarkan dengan nama Allah kemudian kita katakan itu Allah? Apakah setiap kalimat yang disandarkan dengan nama Allah kemudian kita katakan dia adalah Allah? Nanti bagaimana nanti ada orang yang bernama Abdullah, Abdurrahman, apakah dia Tuhan? Nama dia kan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti orang mengatakan Masjidullah, Baitullah, apakah Ka'bah itu Tuhan? Apakah masjid-masjid ini adalah Tuhan juga? Tidak. Jadi tidak setiap nama yang disandarkan kepada nama Allah kemudian langsung divonis dia adalah Tuhan. Ruhullah, ruhnya Allah. Mereka mengatakan, ini ruh Allah, berarti Tuhan ini Isa. Tidak. Ya, maksudnya di sini disandarkan kepada nama Allah, ini adalah bentuk pengagungan dan penghormatan. Jadi jika ada di sana satu nama yang disandarkan kepada Allah, ini menunjukkan penghormatan bagi makhluk itu. Penghormatan bagi makhluk itu. Ruh itu merupakan makhluk dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan ruh. Ya, sehingga digandingkanlah ruh itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka dikatakan masjid ini Masjidullah, kan gitu ya. Kenapa? Dalam bentuk penghormatan untuk menghormati, mengagungkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disandarkan kepada Allah, bentuk penghormatan. Abdullah gitu ya, penamaan Abdullah. Ibadullah, Ibadur Rahman. Naqatallah. Ya, pernah nggak dengar ayat itu, naqatallah, onta Allah? Di masa Nabi Saleh ontanya Allah yang dipotong, yang disembelih. Apakah Allah itu onta? Kan enggak juga. Taib, ya. Wal jannata haq, kemudian surga itu adalah pasti. Ya, surga itu adalah pasti, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman bahwasanya surga itu tidak diragukan lagi. Wan naru haq, ya, bahwasanya neraka itu adalah pasti. Ini merupakan ancaman Allah bagi orang-orang kafir. Allah mengancam mereka dengan neraka, dan neraka ini suatu yang pasti, ya, akan menimpa orang-orang kafir, tidak diragukan lagi. Baik, ya.
Nah, kemudian di dalam Syarhul Ijmali, penjelasan secara global, di sana disebutkan bahwasanya hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dia sambung lagi dengan wa asyhadu anna Muhammadan ya abduhu wa rasuluhu. Dia sambung lagi dengan keyakinan bahwasanya Isa itu diciptakan dengan kalimat kun ya fayakun melalui ibunya Maryam, kemudian membersihkan Maryam dari apa yang dinisbahkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Maryam itu adalah wanita yang ya wanita baghiyah, wanita yang tidak beres. Ya, jadi membersihkan diri. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita tahu maknanya. Ya, kita faham maknanya, berusaha melaksanakan konsekuensinya. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah juga sekaligus utusannya. Tidak ada pada diri beliau sifat-sifat ketuhanan. Meyakini Nabi Isa juga adalah hamba Allah biasa, tapi dia juga adalah utusan Allah. Dia juga merupakan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan membersihkan Nabi Maryam juga dari celaan orang-orang Yahudi, membersihkan Nabi Isa juga dari pengagungan orang-orang Nasara, dan meyakini bahwasanya surga itu adalah pasti. Kita yakin neraka itu adalah sesuatu yang pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba yang memiliki keyakinan seperti ini ke dalam surga disesuaikan dengan amalnya. Apapun jenis amalnya pasti diterima selama keyakinan tadi ada pada dirinya. Selama keyakinan tadi, apa keyakinannya? Itu tadi yang kita sebutkan, sampai-sampai meyakini tentang Isa, meyakini tentang Maryam, meyakini tentang surga itu benar. Kalau sampai ada salah seorang di antara manusia, orang-orang Islam yang tidak yakin tentang surga dan neraka, niscaya dia tidak memiliki keyakinan yang disebutkan ini. Artinya tidak ada jaminan dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, tidak ada jaminan baginya untuk masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita sebutkan, pertama, bahwasanya dua kalimat syahadat merupakan asluddin, merupakan pokok di dalam agama. Dasar agama adalah dua kalimat syahadat. Faedah yang kedua kata beliau, la tasihhu syahadatan illa mimman arafa ma'nahuma wa 'amila bimaqtadahuma. Tidak sah syahadat seseorang, dua kalimatnya tidak sah ya, dua kalimat syahadatnya tidak sah kecuali bagi orang-orang yang faham makna dua kalimat itu dan mau mengerjakan konsekuensi dari kedua kalimat tersebut. Jadi keabsahan dua kalimat syahadat seorang berkaitan dengan dia faham atau tidak dengan makna kedua kalimat syahadat tadi dan mau atau tidak dia mengerjakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tadi. Faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ya untuk Nabi Muhammad SAW antara ubudiyah dan risalah. Apa tujuannya? Raddan 'alal mufritina wal mufarritin. Untuk membantah orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan Rasulullah dan untuk membantah orang-orang yang merendahkan Rasulullah karena didapati dua kelompok manusia yang terlalu mengagung-agungkan Rasulullah sampai-sampai ya kapanpun dia mau, kapanpun dia berhajat, kapanpun dia terdesak, dia akan memanggil ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Ini terlalu mengagungkan Rasulullah, ini seperti ini. Padahal Rasulullah telah meninggal dunia. Nah demikian. Jadi dengan adanya abdu, bahwasanya dia Rasulullah adalah hamba biasa sama seperti manusia yang lainnya yang tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengabulkan doa. Jadi jangan panggil-panggil Rasulullah ketika Anda berdoa. Tapi siapa yang dipanggil? Allah, karena Allah maha hidup. Kan gitu ya. Allahu hayyun, sami'un, alimun. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Adapun Rasulullah, dia itu hamba biasa. Ini bantahan bagi orang-orang mufrid, ya, orang melampaui batas. Nah, kalimat itu tadi risalah wa rasuluh, ini juga bantahan bagi orang-orang yang mufarritun. Siapa ini? Orang-orang yang merendahkan Rasulullah dengan mengatakan, dia kan manusia biasa. Apa hebatnya? Sedikit-sedikit Rasulullah, sedikit-sedikit berdalil sama Rasulullah. Apa itu? Yang penting kan beriman kepada Allah. Tidak harus kita mengikuti Rasulullah. Ini kurang ajar juga seperti ini. Kan gitu ya, ini kurang ajar juga seperti ini. Padahal dia masuk Islam karena mengucapkan satu kalimat syahadat atau dua?
dua kalimat syahadat. Makanya disebutkan wa anna Muhammadan abduhu sebagai bantahan untuk orang yang pertama tadi yang terlalu mengagungkan Rasulullah. Wa rasuluhu ini bantahan untuk orang yang meremehkan Rasulullah. Sampai-sampai saya pernah mendengar ada seorang yang mengatakan di masjid saya, Ustaz, kalau disebutkan ini sunnah Nabi, apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu buatan manusia. Nah, gitu ya. Sunnah Nabi kok buatan manusia kan gitu ya. Tidak ada sunnah-sunnah di sini. Yang ada cuma ya Allah saja. Ya gimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa mengenal Allah secara sendiri? Bisa nggak kita kenal Allah tanpa harus ya melihat dari Rasulullah, tanpa harus mempelajari sunnah Rasulullah? Tidak bisa. Memang wahyu turun sama kita apa? Nanti kalau Anda mengingkari adanya sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah, berarti Anda sudah mengklaim nanti Anda itu nabi berarti, yang langsung menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah itsbatu ubudiyyati Isa wa risalatihi. Ya, penetapan tentang sifat kehambaan Isa dan dia juga adalah Rasul utusan Allah. Ini sebagai bantahan untuk orang Nasrani, demikian juga bantahan bagi orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Nasrani mereka menyangka Isa itu adalah ibnullah, Isa itu adalah anaknya Allah. Seperti dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala menyebutkan wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih, siapa yang dimaksud Al-Masih di sini adalah Isa itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum ya bi afwahihim, itu hanyalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka saja. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka hanya mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelum mereka saja. Jadi tidak benar Isa itu anaknya Allah. Faedah yang kelima, isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala, penetapan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah. Jadi Allah punya satu sifat, yaitu sifat berbicara. Jadi sifat itu bukan 20 aja ya. Tadi apa sifat Allah langsung disebutkan. Ya, apa tadi? Sifat 20 itu biasanya. Sifat Allah kok cuma 20, sedikit betul kan gitu ya. Ya, karena kalau Allah sudah dibatasi, ini bukan Tuhan namanya, manusia kalau ini dibatasi. Sifat Anda kan terbatas kan? Sifat Anda terbatas. Apakah Anda memiliki sifat yang sempurna? Tidak, berarti Anda Tuhan nanti kalau sempurna sifatnya. Ya, sifat kita terbatas. Ini menunjukkan kita makhluk, bukan khaliq. Jadi kalau Allah dibatasi sifatnya, ini tidak boleh menzolimi Allah juga. Ya, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi ya mu bi nafsi. Ya, jadi sifat Allah itu justru kata para ulama, sifat Allah lebih banyak daripada namanya. Kenapa? Namanya saja sudah banyak, karena setiap nama mengandung sifat. Dan ada sifat-sifat Allah yang memang tidak harus disebutkan namanya, tidak bisa ditetapkan namanya, seperti kalam tadi. Ya, Allah disifati, ditetapkan sifatnya adalah berbicara. Baik. Faedah yang keenam, anna Isa khuliqa min Maryam bi kalimati kun min ghairi ab wa hadza raddun 'alal yahudi alladzi qazafu Maryam bizina. Ya, faedah berikutnya bahwasanya Nabi Isa itu memang diciptakan dengan sebab Maryam ibunya, dengan kalimat kun, jadi ya jadi langsung hamil kan gitu ya, melahirkan tanpa seorang bapak. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam itu seorang penzina. Faedah yang ketujuh, isbatul ba'si, penetapan adanya hari berbangkit itu ada. Jadi jangan didustai. Faedah yang kedelapan, isbatul jannah wan nar, penetapan adanya neraka dan surga. Adanya surga dan neraka itu pasti. Itu sesuatu yang pasti. Faedah yang terakhir yang kesembilan, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar, bahwasanya para pelaku kemaksiatan yang masih ada tauhidnya, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan tapi tidak berbuat kesyirikan, artinya tidak melakukan syirik akbar, tapi melakukan kemaksiatan di bawah syirik, maka mereka tidak akan kekal di dalam api neraka, ataupun mereka nanti bisa mendapatkan jaminan keamanan ataupun mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keamanan yaitu aman dalam arti tidak kekal di dalam api neraka, artinya pasti dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian munasabatul hadis lil bab, yang terakhir kecocokan hadis ini dengan pembahasan ataupun dengan bab
keutamaan tauhid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia di atas tauhid, dia pasti masuk ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Kalau amalnya itu sedikit, amal baiknya sedikit, amal jahatnya banyak, maka dia akan masuk ke dalam neraka dulu tapi pasti masuk surga. Tapi kalau amal baiknya lebih mendominasi, lebih banyak, dan dia tidak berbuat kesyirikan, nah ini bisa kemungkinan besar dia masuk surga, tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan ya dalil-dalil yang lain masih dalam bab yang sama. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ya, silakan fadhil menanya. Seorang muslim, non muslim mengatakan Islam itu adalah benar, tapi dia belum bersyahadat. Bagaimana nanti akhir kehidupannya? Tidak tahu saya akhir kehidupannya, Allah yang tahu di akhir kehidupannya. Tapi kalau kita ditanya bagaimana hukumnya, apakah dia bisa dikatakan muslim atau tidak, hanya sebatas mengikrarkan kebenaran Islam tapi tidak mengikrarkan syahadatnya, maka belum dikatakan Islam. Ya kalau mati ya masuk neraka lah, seperti itu. Iya. Ya kan gitu ya. Ya masuk neraka. Tapi kalau masih di dunia dia nggak masuk neraka karena masih di dunia. Kalau nanti dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu kan gitu ya, dia membenarkan Islam tapi belum mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, maka dia masuk neraka dan kekal di dalam api neraka. Dan di antara contohnya adalah siapa? Pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib yang tidak mau juga mengucapkan ya syahadat la ilaha illallah, tidak mau juga bersaksi tentang ya la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mengenai nama-nama Allah, apakah 99 Asmaul Husna yang ada di Al-Quran yang di cover belakang? Nggak tahu ya, Al-Quran saya soalnya cetakannya itu cetakan yang tidak disebutkan, tidak ada nama-nama Allahnya gitu ya. Itu mungkin cetakan-cetakan Indonesia kan gitu ya, cetakan lama. Iya. Mengenai nama-nama Allah, apakah 99 Asmaul Husna yang ada di Al-Quran yang di cover belakang? Ya, sering dijumpai di Indonesia itu nama-nama yang sahih, nama-nama Allah yang sahih. Sebagiannya iya, kan begitu ya, sebagiannya iya, tapi ada sebagian yang lainnya yang dikoreksi oleh para ulama. Kenapa? Karena nama-nama Allah yang disebutkan atau yang dituliskan di Al-Quran itu bersumber dari satu hadis yang didoifkan oleh para ulama hadisnya. Hadisnya tidak sahih. Tapi kita tidak menafikan bahwasanya di antara nama-nama yang disebutkan dalam hadis yang dhaif itu benar, itu adalah nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu benar nama Allah. Cuma meriwayatkan hadisnya tadi dengan jalur yang dhaif, jalur periwayatan hadisnya. Karena disebutkan dalam satu hadis, disebutkan tentang 99 nama tadi dalam satu hadis. Nah, para ulama memberikan koreksi, ya, penelitian dengan hadis itu, bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Nah, demikian. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya nama Allah itu bukan 99, bukan 999. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya sifat-sifat Allah itu bukan cuma 7, 13 ataupun 20. Banyak ya, sifat-sifat Allah itu lebih banyak daripada namanya. Kalau kita ingin mengumpulkannya. Dan kalau kita benar-benar ingin mengumpulkan nama-nama Allah dari Al-Qur'an dan dari hadis, itu lebih dari 99, 100 lebihan. Begitu ya. Contoh, saya berikan contoh beberapa hadis yang itu nama Allah nggak disebutkan di Al-Quran. Apa contohnya? At-Thayyib. Ada nggak di Al-Quran disebutkan nama Allah At-Thayyib?
Hah? Tidak ada. Itu disebutkan di dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyibun. Berarti nama Allah adalah At-Thayyib. Langsung Rasul yang menamakan untuk Allah itu At-Thayyib. Itu satu. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Ada lagi yang lain. Al-Jamil, itu nama Allah. Ada nggak dalam Al-Quran Al-Jamil? Tidak ada. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, ya, yang maha indah, maha ganteng, ya, maha bagus lah gitu, maha indah. Nah, jamil itu kalau dalam bahasa Arab itu ganteng. Kalau perempuan jamilah, cantik. Nah, gitu ya. Nah, Rasulullah menamakan untuk Allah itu Al-Jamil. Itu ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Maka keliru kalau kita membatasi nama Allah cuma 99. Memang ada hadis di mana Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan nama-nama Allah sampai 99 yang kita jadikan sebagai satu amalan. Ya, kita pahami maknanya, kemudian kita amalkan. Artinya kita pahami makna-maknanya, yang makna-maknanya itu mengandung keagungan dan kesempurnaan Allah. Kita yakini, ya, untuk menguatkan iman kita, ataupun minimalnya kita panggil nama-nama Allah itu di dalam doa kita. Maka dengan sebab mengumpulkan 99 nama tadi dari sekian banyak nama, ini bisa menjadi wasilah untuk masuk ke dalam syurga. Namun bukan berarti nama Allah cuma 99. Contoh misalnya, saya mengatakan saya punya, ya, uang 99 juta. Saya punya 99 juta. Siapa yang mampu menghitungnya? Nah, gitu ya. Siapa yang menghitungnya? Nanti saya kasih begini. Apakah Anda menjamin uang saya cuma 99 juta? Apakah Anda menjamin uang saya cuma 99 juta? Uang saya jangan-jangan 1 miliar. Saya hanya cuma mengatakan siapa yang bisa ngitung 99 juta saja uang saya kasih ini. Ada hadiah. Ya, apakah ucapan saya melazimkan uang saya cuma 99 juta? Tidak, ternyata uang saya miliaran. Kan gitu ya. Nah, demikian juga ketika Rasul mengatakan bahwasanya Allah punya 99 nama, bukan berarti cuma 99. Paham ya? Paham gaya bahasanya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Azab seperti apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan syirik akbar? Ya, azabnya kalau secara spesifiknya tidak disebutkan, ya seperti mungkin kalau seperti orang yang mungkin apa gitu ya, berbuka di siang hari Ramadan, itu kan memang disebutkan jenis hukumannya kan gitu ya. Rasulullah pernah waktu diperlihatkan azab api neraka, misalnya disebutkan ada orang-orang yang digantung di atas kakinya kan gitu ya, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya disobek sampai tengkuknya, sampai keluar darah. Ketika ditanya siapa mereka, ini orang-orang yang dahulunya semasa di dunia berbuka di siang hari, ataupun berbuka sebelum waktunya berbuka, artinya nggak berpuasa di siang harinya. Nah, itu hukumannya. Itu kan jelas gitu ya. Tapi kalau untuk pelaku-pelaku kesyirikan, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mendapati ada penjelasan secara terperinci jenis-jenis hukumnya. Tapi yang jelasnya mereka ya akan masuk ke dalam api neraka gitu ya, akan disiksa dengan siksaan yang berat, dengan siksaan yang paling pedih, karena mereka melakukan ya perbuatan yang paling zalim, perbuatan yang paling besar, ya, yaitu kezaliman ataupun kemaksiatan dan perbuatan yang paling besar, kejahatan yang paling besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gimana kalau misalnya kita takut sama hantu itu termasuk syirik? Kemungkinan bisa iya dan bisa juga tidak. Kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan al-khauf. Asalnya al-khauf, rasa takut itu harus diberikan hanya kepada Allah. Tapi tidak menafikan ada rasa takut yang dimiliki manusia secara tabi'i, secara tabiatnya, yang itu juga dimiliki oleh para nabi dan rasul. Lalu apakah mereka terjatuh kepada khauf yang syirik, rasa takut yang syirik? Tidak. Seperti Nabi Musa, dia merasa takut ketika penyihir-penyihir Fir'aun ya melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya, dia merasa takut. Tapi ini takut yang tabi'i kan gitu ya. Tidak langsung apa gitu ya, rasa takutnya itu
sehingga menghilangkan rasa takutnya kepada Allah. Takutnya kepada para penyihir itu tidak sampai menghilangkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa takut itu benar-benar hilang dari dalam dirinya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar hilang dari dirinya, maka dia bisa terjatuh kepada syirik, syirik yang akbar. Nah, demikian ya. Karena sesungguhnya Allah taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itu nanti akan ada penjelasannya secara rinci. Tapi tidak kita nafikan ada takut yang secara tabiat saja. Ya, itu diperbolehkan. Takut harimau kan gitu ya. Jadi kalau memang dia takut hantu, kan tadi pertanyaannya bagaimana dengan takut hantu, itu syirik atau tidak? Tergantung. Kalau rasa takutnya kepada hantu lah bahasanya gitu ya, atau kepada setan, itu mengakibatkan berkurangnya rasa takutnya kepada Allah atau bahkan hilangnya rasa takutnya kepada Allah, maka ini bisa terjatuh kepada takut yang syirik. Tapi kalau rasa takut itu hanya sebatas tabiat manusia, takut namanya lihat yang serem ya takut, itu manusiawi kan gitu ya. Ketika dia menampakkan yang jelek-jelek yang menyeramkan, lari, teriak, takut kan gitu ya. Tapi tetap dia sholat, tetap dia berdoa kepada Allah, ini ya takut yang tabi'i. Tapi kalau dia takut kepada hantu, akhirnya dia pun menyembah hantu. Akhirnya dia, aduh, ini lebih baik saya takut sama hantu saja kan. Orang Allah nggak ada nolong saya gitu ya. Hilang rasa takutnya kepada Allah, ya ini bahaya. Takut yang syirik itu. Wallahu a'lam. Siapa tadi yang disini? Ya. Jadi Allah itu apa? Allah itu apakah sebuah istilah atau nama, atau memang dalam hal itu ada menyebutkan bahwa Allah itu menyebut dirinya itu Allah. Berarti tentang Allah itu mana itu ada istilah atau penyebutan aja? Iya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita pahami sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Kalau saya tidak keliru, Allah a'lam bishawab, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah." Jadi cukuplah kalian memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak perlu kalian memikirkan Allahnya. Ya, kenapa? Karena nggak akan sampai akal kita memikirkan Allah. Kalau seandainya kita memikirkan nikmat-nikmat Allah saja, itu nggak cukup umur kita. Iya atau tidak? Iya, nikmat-nikmat Allah kalau kita pikirkan. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita memikirkan besi. Ini besi ini gimana ya? Kita pikirkan nikmat Allah nih, kita teliti. Ya. Bahan-bahan apa saja yang bisa menguatkan besi? Campuran apa saja, ini gimana cara mengelolanya? Ini saja habis waktu kita untuk ngerjain itu aja. Itu mikirkan nikmat namanya. Ya, bahkan nikmat Allah itu banyak sekali kalau mau kita teliti. Maksudnya tafakur ini kita melakukan penelitian kan gitu ya. Kita teliti. Nah, Allah jangan diteliti. Tidak bisa Allah diteliti. Iya, nggak bisa. Jadi kalau kita menanya itu Allah itu apa ya? Itu nama aja kah, istilah atau memang gimana gitu ya? Besarnya gimana gitu ya? Tidak perlu. Yang penting bagi kita semua mengimani seluruh apa saja yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis mengenai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani, kita benarkan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, kita katakan saya beriman dengan berita itu. Kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, saya beriman Allah punya dua tangan. Tapi jangan Anda pikirkan tangannya gimana ya. Tidak bisa. Mungkinkah Anda memikirkan sesuatu yang Anda sendiri tidak pernah melihat zatnya? Saya katakan begini, misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya saya mengatakan begini, kan gitu ya, bahwasanya gajah itu punya kuping. Kira-kira terpikir nggak kuping gajah dalam pikiran Anda? Kenapa Anda bisa memikirkan kuping gajah ketika saya sebutkan bahwasanya gajah punya kuping? Karena Anda pernah lihat. Tapi kalau Anda tidak pernah lihat, gimana Anda mengatakan ya gajah itu kupingnya begini-begini kan gitu ya? Jadi ketika seorang mungkin dari kecilnya
Ya, misalnya dia buta sampai dia besar, kemudian Anda datang kepadanya, tahukah kamu gajah kupingnya gimana? Maka dia pun akan mengatakan, oh kuping gajah itu ya, kuping gajah yang seperti anu itu ya, gitu ya. Dia mungkin akan mengatakan yang lain-lain kan gitu ya, kuping gajah yang seperti ya seperti daun kelapa kata dia gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak pernah lihat. Itu pun kalau dia ngomongnya ngaco kan begitu ya. Tapi minimalnya, aduh saya nggak tahu soalnya saya nggak pernah lihat gajah karena dia buta dari kecil. Nah demikian, ketika kita lahir memang kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kewajiban bagi kita hanyalah membenarkan apa yang datang di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran dan Hadis. Karena kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa menyerupakan Allah dengan berita-berita yang Dia sampaikan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nanti belum lagi Anda membaca hadis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan telapak kakinya di neraka, sehingga neraka pun nanti akan kesesakan gitu ya. Cukup ya Allah, cukup. Allah memasukkan telapak kakinya di neraka. Allah nanti pada hari kiamat menyingkap betisnya. Nah, apakah Anda memikir, oh gimana ya? Tidak perlu ya ikhwan, tidak perlu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya beriman dengan apa saja yang Allah kabarkan. Dan satu lagi yang perlu Anda pahami, apakah setiap nama yang sama mengharuskan hakikatnya sama? Apakah setiap keserupaan nama, kan gitu ya, serupa nama harus serupa hakikatnya? Iya atau tidak? Apakah setiap nama yang serupa kemudian hakikatnya serupa? Tidak. Ya, mohon maaf. Hidung, apakah sama hidung babi dengan hidung manusia? Namanya sama atau enggak? Sama-sama hidung, tapi hakikatnya sama atau tidak? Tidak sama ya ikhwan. Kuping ataupun telinga, sama enggak telinga manusia sama telinga gajah? Tidak sama. Kaki, kan gitu ya. Sama tidak kaki manusia dengan kaki gajah? Tidak sama. Berarti belum tentu setiap nama yang sama mengharuskan hakikatnya sama. Ketika Allah mengatakan Dia punya tangan, jangan Anda katakan tangannya gimana ya, nggak akan sama. Anda mau cari-cari menyerupai gimana, nggak akan sama. Makanya Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah ingin menguji Anda, ingin menguji kita, sejauh mana keimanan Anda dengan berita-berita wahyu. Allah ingin menguji Anda. Makanya Allah menguji dengan ini, tangan Allah. Kata Allah sendiri, apa yang Anda lakukan? Dan Anda mendapati ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Anda dicegah dengan ayat ini. Kemudian Anda diperintahkan untuk meyakini berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, cukup kita yakini seperti itu. Tapi nggak ada yang sama dengan tangannya Allah, kan begitu ya? Nggak ada yang sama nanti dengan matanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sama dengan wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Iya, jangan Anda digerincirkan sama syaitan ya. Hati-hati. Jadi jangan mikir-mikirkan Allah, tapi cukuplah pikirkan nikmat Allah saja. Nah. Ya, silakan. Kan di buku sekolah kan menyebutkan kalau sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab. Itu ada dalilnya? Iya, ada dalilnya. Itu amal yang pertama sekali dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amal-amal yang pertama-tama sekali dihisab pada hari kiamat nanti dari setiap hamba itu adalah sholatnya. Jika baik, fa in sholuhat, ya, sholuha sairu amalihi. Jika dia baik sholatnya, maka baiklah seluruh amal-amal setelahnya. Wa idza fasadat ya wa idza fasada sairu amalihi. Jika rusak sholatnya, bisa rusak ya amal-amal setelahnya. Itu sholat. Makanya setelah dua kalimat syahadat itu disebutkan sholat. Itu merupakan amal penghulu dari seluruh amal-amal di dalam Islam adalah sholat. Jadi harus diperhatikan. Allah a'lam. Apakah benar pada saat sebenarnya Nabi Muhammad itu melihat Allah? Iya. Ya, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, nanti mungkin akan ada penjelasan tersendiri dalam kitab ini juga bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan di sini para ulama tidak sepakat kan gitu ya dengan satu pendapat. Itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan iya dan tidak.
Ya, nah ketika kita mendapati di dalam syariat Islam atau di tengah-tengah kaum muslimin, di antara pendahulu kita gitu ya, para sahabat, kalau didapati ada satu permasalahan yang di sana terjadi ikhtilaf, maka itu bukan perkara yang i'tiqadiyah, itu bukan perkara yang harus diyakini. Paham ya? Jadi terserah kan gitu ya. Artinya di sana ada satu perkara yang lapang lah untuk milih A ataukah B. Nah demikian, Allah a'lam bishawab. Jadi itu bukan perkara yang qat'i yang harus apabila berbeda langsung keluar dari Islam, tidak. Kan gitu ya, tidak seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, terakhir ya. Ramai. Saya nanti mau ngisi lagi soalnya. Apakah sekarang ajaran Syiah sudah termasuk berpotensi? Apanya? Ajaran Syiah. Iya, sebagian dari ajaran-ajaran Syiah itu ya mengandung kesyirikan. Seperti apa? Pengagungan terhadap kuburan-kuburan. Kan gitu ya, terlalu mengagungkan Karbala kan gitu ya. Bahkan sampai-sampai mereka menganggap ya tanah Karbala itu lebih mulia daripada Mekah. Ya, ataupun ya sebagainya, terlalu mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Ya, pendahulu mereka, imam-imam mereka. Bahkan mereka mengatakan imam-imam yang mereka yakini itu bisa memasukkan mereka ke dalam surga, bukan Allah ya, tapi imam-imam mereka. Ini kan syirikan, akhirnya meyakini seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Las. Saya nanya, bagaimana hukum dengan orang yang belajar ilmu tasawuf? Ya, dilihat dulu apa yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu sendiri adalah satu istilah baru di dalam Islam, satu jenis ilmu baru di dalam Islam yang nggak pernah dikenal di masa Rasulullah, nggak ada kan gitu ya. Ada sebagian orang mengatakan Rasulullah itu seorang sufi katanya. Sufi itu ya, tasawuf itu dari pecahan kalimat sufi juga. Sofi gitu, artinya murni gitu ya, jernih. Jadi upaya untuk menjernihkan diri. Akan tetapi yang kita maksud di sini bukanlah hanya istilah saja yang kita maksud. Yang kita kritik bukan hanya sebatas istilah, tapi apa hakikat amalnya di dalam ajaran itu. Kalau ajaran yang dilakukan di dalam ya thariqah tersebut, di dalam aliran tersebut, ajaran tersebut itu di luar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita katakan ini ajaran yang menyimpang. Tapi kalau ajarannya sesuai dengan syariat Rasulullah, syariat Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya kita katakan itu hanyalah penggunaan istilah saja, ya, akan tapi tetap amalannya itu sesuai dengan amalan di dalam Islam. Tapi sejauh yang saya ketahui, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang mengikuti ya ajaran-ajaran tasawuf atau ajaran-ajaran sufi itu sama kan gitu ya, atau mengikuti thariqah mereka. Banyak yang saya dapati mereka ya menyimpang dari sunnah Rasulullah. Walaupun tidak semuanya, tapi yang kita khawatirkan penyimpangan mereka itu sampai kepada perkara-perkara yang sangat fatal. Kan gitu ya, sampai menyandarkan kebenaran itu diukur dari mimpi, sehingga terkadang syariat itu mereka tinggalkan karena mereka mendapatkan wangsit di dalam mimpinya dengan alasan ini adalah wahyu ataupun ilham. Kenapa? Karena saya pernah mendapati ada seorang yang mengikuti ajaran sufi dan tasawuf, dia mengatakan bagi saya itu sudah tidak wajib lagi sholat. Loh, kok bisa begitu? Rasulullah saja masih sholat sampai bengkak kakinya. Nah ini kan ajaran seperti ini, jadi aneh kan gitu ya. Kenapa? Karena mereka terlalu bersandar dengan mimpi-mimpi dan banyak yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Jadi hindari saja kan gitu ya. Kita bersandar dengan manhaj ataupun ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Adapun benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekeliruan itu datang dari diri saya pribadi, dan Allah berlepas diri ya dari kekurangan dan kesalahan yang mungkin kita sampaikan dalam majelis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.